Assalamualaikum, teman-teman. Kalian akan menyaksikan kisah yang benar-benar luar biasa. Kisah yang penuh ketegangan, keajaiban, dan bukti nyata bahwa Allah selalu melindungi makhluknya. Bayangkan, Los Angeles dilalap api, gedung-gedung runtuh, asap tebal menutupi langit, dan tak ada jalan untuk melarikan diri. Di tengah bencana ini, seekor kucing kecil bernama Momo terjebak di dalam kobaran api. Tidak ada yang bisa menolongnya saat semuanya tampak mustahil. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin tiba-tiba berhembus, api tersingkir, dan pertolongan datang dengan cara yang tidak masuk akal. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah tanda kuasa Allah yang nyata? Sebelumnya, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Jangan lewatkan kisah penuh keajaiban ini sampai akhir. Malam yang seharusnya damai berubah menjadi neraka di bumi. Langit Los Angeles yang biasanya dipenuhi cahaya kota, kini memancarkan warna merah menyala. Asap hitam mengepul tinggi, menutupi bintang-bintang dan bulan yang biasa menerangi malam. Api yang awalnya hanya menjalar di perbukitan, kini telah meluas, menghancurkan rumah-rumah, meruntuhkan bangunan, dan mengubah jalanan menjadi lautan bara. Angin panas bertiup kencang, membawa debu dan abu ke segala penjuru. Sirena pemadam kebakaran meraung di kejauhan, tapi mereka kalah cepat dengan kobaran yang merajalela. Orang-orang berlarian panik, berusaha menyelamatkan diri, membawa anak-anak mereka, barang-barang berharga, atau hanya tubuh mereka sendiri. Mobil-mobil ditinggalkan di tengah jalan. Sebagian sudah meleleh akibat panas yang luar biasa. Hawa terik menyengat kulit, dan udara yang dulu segar kini terasa berat, penuh dengan jelaga dan bau kayu terbakar. Di tengah kekacauan ini, seekor kucing kecil dengan bulu putih oranye berlarian ketakutan di antara reruntuhan. Namanya Momo adalah kucing kecil berbulu lebat, dengan pipi gemoy dan mata besar bulat seperti marmer. Biasanya, ia hanya berbaring santai di dekat jendela, menikmati sinar matahari pagi, atau bermain dengan ekornya sendiri. Tapi hari ini, dunia yang nyaman dan aman bagi Momo hancur dalam sekejap mata. Pemiliknya, seorang wanita muda, sudah berusaha menyelamatkannya. Tapi saat api mulai menyebar ke rumah mereka, Momo panik dan melompat dari pelukan tuannya, lari keluar rumah tanpa arah. Sekarang, ia sendirian. Momo mengeong sekuat tenaga, berharap pemiliknya mendengar. Tapi suara api yang berderak dan sirena yang terus berbunyi menenggelamkan suara kecilnya. Ia ketakutan, kakinya gemetar, nafasnya terengah-engah. Ia berlari menyusuri gang kecil, tapi tiba-tiba sebuah ledakan besar mengguncang tanah di belakangnya. Boom! Sebuah mobil yang terbakar meledak, mengirimkan gelombang panas yang membuat udara semakin sesak. Alam di belakangnya kini tertutup api. Tidak ada jalan kembali. Momo terus berlari, menghindari serpihan kaca yang berserakan, melompati kayu yang sudah membara. Bulunya mulai tertutup abu dan jelaga. Matanya yang bulat kini dipenuhi ketakutan. Napasnya tersengal. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Di mana pemiliknya? Kenapa tidak ada yang menolongnya? Ia terus berlari. Tetapi tiba-tiba jalannya terhenti. Di depannya, dinding api menjulang tinggi. Tidak ada celah. Tidak ada jalan keluar. Momo terjebak. Ia berbalik, tapi api sudah mengepungnya dari berbagai arah. Jalanan yang tadi bisa ia lalui, kini berubah menjadi lautan api. Momo mulai mengeong semakin keras. Tubuhnya mengecil, ekornya melilit ke tubuhnya sendiri. Ia gemetar ketakutan. Di tengah kebakaran yang semakin ganas, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Setetes air matanya jatuh ke tanah. Apakah ini akhir dari Momo? Karena di tempat lain, seorang pria muslim yang taat baru saja menyelesaikan syalatnya. Dan dalam hitungan detik, doa akan mengubah takdir Momo selamanya. Di sebuah sudut kota yang masih tersisa dari kobaran api, sebuah masjid kecil berdiri di antara reruntuhan. Masjid itu sederhana, dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang mulai runtuh, dan udara di sekelilingnya sudah dipenuhi asap tebal. Tapi di dalamnya, seorang pria muslim yang taat, Ali, sedang menyelesaikan sholatnya. Ali adalah seorang pria beriman yang selalu yakin bahwa tak ada perlindungan yang lebih kuat selain perlindungan Allah. Saat kebakaran mulai menyebar ke berbagai penjuru kota, ia memilih untuk tetap tinggal di dalam masjid
dan memanjatkan doa-doanya. Di luar, langit yang dulu biru kini berubah merah membara. Dari jendela masjid, Ali bisa melihat api yang menyala-nyala, bangunan yang runtuh satu persatu, dan kepulan asap hitam yang menutup langit malam. Tapi ia tetap tenang. Setelah mengucapkan salam terakhir dalam syalatnya, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, lindungilah mereka yang terjebak dalam bencana ini. Berikan keselamatan kepada mereka yang tak berdaya, yang tak memiliki tempat untuk berlari." Suara sirena pemadam kebakaran masih terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, di sela-sela bunyi sirena dan suara reruntuhan yang jatuh, Ali mendengar sesuatu. Ali membuka matanya perlahan. Suara itu begitu kecil dan nyaris tenggelam di tengah suara kebakaran. Tapi ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Itu suara kucing. Ia berdiri, bergegas menuju pintu masjid. Angin panas langsung menerpa wajahnya saat ia keluar, membuatnya sedikit tersedak oleh asap yang begitu tebal. Tapi matanya tetap mencari sumber suara tadi. Di antara asap yang bergulung, di tengah puing-puing yang berserakan, ia melihatnya. Seekor kucing kecil berbulu putih, oranye berdiri di tengah jalan yang sudah dipenuhi bara. Momo, matanya yang bulat dan penuh ketakutan menatap langsung ke arah Ali, seakan-akan memohon pertolongan. Bulunya yang biasanya halus kini berantakan, penuh abu dan jelaga. Kakinya gemetar, ekornya melilit ke tubuhnya sendiri, dan tubuhnya yang mungil semakin terlihat kecil di tengah kehancuran ini. Ali menelan ludah. Api ada di mana-mana. Di depan kucing kecil itu, ada lautan api yang menjulang tinggi, menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Di belakangnya, jalan yang baru saja ia lalui, kini tertutup oleh reruntuhan bangunan yang terbakar. Tak ada tempat untuk lari. Momo terjebak. Ali menguatkan hatinya. Ia ingin berlari ke arah kucing kecil itu. Tapi jalanan yang harus ia lalui sudah dipenuhi api yang membara. Jika ia melangkah ke sana, ia sendiri bisa terjebak di dalamnya. Namun, ia tidak bisa meninggalkan makhluk kecil itu sendirian. Ia menggigit bibirnya, melihat ke arah langit yang gelap oleh asap. "Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Jika Engkau berkehendak, selamatkanlah makhluk kecil ini dari kehancuran." Ia menutup matanya, tangannya terangkat dalam doa, dan hatinya sepenuhnya berserah kepada Allah. Dan saat itulah, sesuatu yang mustahil terjadi. Keajaiban pertama, angin dari langit. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah yang berlawanan. Kepulan asap yang tadinya begitu tebal mulai menyebar, membuka celah yang cukup bagi Ali untuk melihat jalanan dengan lebih jelas. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, angin itu juga mendorong api. Lidah-lidah api yang tadinya menjulang tinggi bergeser ke samping. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyingkirkannya dari jalan. Momo menatap ke depan, terkejut. Jalan yang tadi tertutup api, kini memiliki celah kecil cukup untuk ia lewati. Ia mengedipkan matanya sejenak, seakan-akan tak percaya. Tapi nalurinya tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Momo melompat ke depan. Ekornya berkibar seperti bendera kemenangan. Telinganya bergerak maju dengan penuh tekad. Bulu-bulunya yang berantakan bergoyang terkena angin, dan dengan tubuh kecilnya yang gemoy, ia berlari secepat mungkin melewati celah sempit yang baru saja terbuka di antara api. Kakinya melayang di udara, tubuhnya meluncur cepat seperti bola bulu yang lucu. Ia mencapai sisi jalan yang lebih aman dan berlari langsung menuju Ali, melompat ke dalam pelukannya. Ali menangkapnya dengan kedua tangannya, merasakan bagaimana tubuh kecil itu bergetar di dadanya. Momo langsung menggeliat manja, menggosok-gosokkan kepalanya ke dada Ali, seolah mengucapkan terima kasih dengan gaya gemoynya. Ali mengelus kepalanya dengan lembut, merasa takjub dengan apa yang baru saja terjadi. Api yang tadi menghalangi jalan, kini kembali menjulang tinggi, menutup celah yang baru saja terbuka. Seolah-olah, api itu memang hanya memberi jalan bagi Momo, dan tidak ada yang lain. Ali mengangkat wajahnya ke langit, matanya berkaca-kaca. Allah memang maha penyayang. Momo mengeluarkan suara kecil, Mio, sebelum ia kembali menyembunyikan wajahnya di dada Ali, mencari kehangatan. Di tengah kobaran api yang masih berkecamuk,
Mereka berdua kini aman. Tapi kejadian luar biasa ini baru awal dari keajaiban besar lainnya. Karena malam ini, bukan hanya Momo yang akan selamat, tetapi juga masjid yang tak tersentuh oleh api. Dan Allah akan kembali menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang lebih dahsyat. Kobaran api masih mengamuk di sekitar mereka. Di kejauhan, suara bangunan yang runtuh terdengar jelas, bercampur dengan sirena yang meraung tanpa henti. Kepulan asap masih membumbung tinggi, menciptakan pemandangan yang seakan berasal dari dunia lain. Sebuah kota yang berubah menjadi neraka dalam sekejap. Ali masih memeluk Momo erat di dadanya. Tubuh kecil kucing itu gemetar. Bulunya masih penuh dengan abu, dan mata bulatnya yang menggemaskan kini penuh ketakutan. Ia bisa merasakan detak jantung kecil Momo berdetak cepat, seperti genderang yang dipukul tanpa henti. Nafasnya tersengal-sengal, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Angin yang tiba-tiba bertiup tadi telah membuka jalan bagi Momo untuk berlari ke pelukannya. Tapi sekarang, angin itu kembali berhembus, lebih kencang dari sebelumnya. Ali menutup matanya sejenak, merasakan bagaimana udara yang panas tadi perlahan berubah. Sesuatu sedang terjadi. Ia membuka matanya lagi dan melihat ke depan, dan di sanalah keajaiban kedua mulai terjadi. Lidah-lidah api yang tadinya mengamuk kini mulai bergerak mundur. Seolah-olah angin yang datang bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga menolak api untuk menjauh dari tempat mereka berdiri. Ali menatap dengan mata terbelalak. Ia tahu bahwa ini bukan angin biasa. Momo juga tampaknya menyadari hal ini. Ia menatap api yang mulai melemah, lalu melihat ke arah Ali, seakan-akan ingin bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Ali hanya bisa tersenyum dan mengelus kepala Momo. Ini adalah pertolongan dari Allah, nak. Dan saat ia mengucapkan itu, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Uhan setetes, lalu 2 tetes, lalu tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Tak ada awan hitam di langit sebelumnya. Tak ada tanda-tanda hujan akan datang. Langit yang sejak tadi memancarkan warna merah menyala, kini mulai ditutupi oleh awan-awan putih keabu-abuan. Air mulai turun seperti berkah dari langit, membasahi jalanan yang masih menyala, memadamkan api yang hampir menelan seluruh kota. Api yang tadi begitu ganas, kini perlahan mulai padam. Ali merasakan dinginnya air hujan membasahi wajahnya. Ia menatap ke atas, membiarkan air itu jatuh ke wajahnya, sementara hatinya penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Momo menjulurkan lidah kecilnya, mencoba menjilat air hujan yang jatuh di wajahnya. Ali tertawa kecil. Bahkan di tengah keajaiban ini, kucing kecil itu masih tetap gemoy dan menggemaskan. Momo mulai bergerak, naik ke bahunya, mengibas-ngibaskan ekornya dengan penuh percaya diri. Ia menatap langit, lalu mengeong pelan, seolah ikut mengucapkan syukur. Ali memandang sekelilingnya. Jalanan yang tadinya tertutup oleh kobaran api, kini menjadi basah dan mulai terlihat lebih aman. Allah telah membuka jalan untuk kita, nak, gumamnya sambil mengelus kepala Momo. Momo mengedipkan matanya, lalu mengeong pelan. Tanpa membuang waktu, Ali mulai melangkah, mencari tempat yang lebih aman dari kobaran api yang masih tersisa di beberapa sudut kota. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membimbingnya menuju keselamatan. Momo tetap duduk di bahunya. Ekornya berkibar seperti bendera kemenangan. Dan dalam perjalanan itu, Ali tidak bisa berhenti berpikir tentang semua yang baru saja terjadi. Angin yang tiba-tiba datang membuka jalan bagi Momo. Hujan yang tiba-tiba turun memadamkan api yang mengancam mereka. Dan sekarang, mereka masih hidup, tanpa sedikit pun luka. Ini bukan kebetulan. Ali tersenyum. Ia tahu bahwa di balik semua ini, ada tangan Allah yang sedang bekerja. Don Momo, ia hanya duduk manis di bahu Ali, menjilati bulunya yang kini mulai bersih kembali. Ia tak tahu bahwa ia baru saja menjadi bagian dari keajaiban yang luar biasa. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia selamat. Dan dengan perutnya yang mulai berbunyi pelan, mungkin ia sudah mulai berpikir tentang makanan lezat yang akan ia makan setelah semua ini berakhir. Ali tertawa kecil, mengelus kepala Momo sekali lagi. Baiklah, kita cari tempat aman dulu. Lalu kita cari makanan untukmu, ya. Momo menggabas, ngibaskan ekornya dengan senang, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertempuran besar. Dan di bawah hujan yang terus turun,
Mereka berjalan menuju masa depan yang lebih cerah. Karena bagi mereka yang percaya, keajaiban selalu datang di saat yang paling mustahil. Langit mulai berangsur-angsur berubah warna. Sisa-sisa kebakaran yang semalam mengamuk kini meredup, digantikan oleh cahaya keemasan fajar yang perlahan menyinari kota yang luluh lantak. Hujan yang turun semalam telah meredakan amukan api, meninggalkan tanah yang masih basah dan jalanan yang dipenuhi abu. Bangunan-bangunan yang dulu megah kini hanya tersisa puing-puing, menyisakan bayangan hitam yang berserakan di sepanjang jalan. Namun, di tengah kehancuran yang begitu luas, ada satu bangunan yang tetap berdiri tegak, tanpa tersentuh sedikit pun oleh api. Masjid kecil tempat Ali berdoa semalam. Dindingnya masih utuh, kubahnya masih berkilauan, meskipun tertutup debu. Dan pintunya tetap tertutup rapat, seolah tidak pernah dikepung oleh lautan api semalam. Orang-orang yang mulai keluar dari tempat perlindungan mereka menatap dengan penuh keheranan. Bagaimana mungkin masjid ini tetap utuh, sementara di sekelilingnya segalanya habis terbakar. Seorang pria tua yang selamat dari kebakaran berjalan mendekati masjid, menyentuh dindingnya dengan jemarinya yang gemetar. "Demi Tuhan, ini tidak mungkin," gumamnya. Matanya berkaca-kaca. Beberapa orang lainnya ikut mengelilingi bangunan itu, mencoba mencari jawaban, tapi tidak ada satupun tanda api yang pernah menyentuhnya. Di sebelah masjid, puing-puing rumah yang terbakar masih mengepulkan asap tipis. Di belakangnya, sebuah pohon yang tadinya besar, kini hanya tersisa batang hitam yang gosong. Namun, masjid itu sendiri tetap berdiri. Tidak ada bekas api, tidak ada kerusakan sedikit pun. Seorang pria muda yang sejak awal meragukan keberadaan Tuhan menatap pemandangan itu dengan ekspresi takjub. "Aku melihat api sudah mengepung masjid ini semalam. Aku yakin masjid ini pasti akan ikut terbakar," katanya lirih. Ali, yang masih memeluk Momo, melangkah ke depan dan tersenyum tipis. Api hanya bisa membakar jika Allah mengizinkannya. Semua orang menoleh ke arah Ali. Mata mereka masih dipenuhi kebingungan, tapi juga mulai terlihat ada secercah kepercayaan. Dan saat itu, Momo yang berada di bahu Ali mengeong pelan, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Orang-orang menoleh ke arahnya. Seekor kucing kecil, putih oranye, dengan mata bulat yang menggemaskan, yang seharusnya tidak mungkin selamat dari kebakaran sebesar ini, kini duduk santai di bahu seorang pria yang juga selamat dari bencana yang sama. Momo menatap ke arah orang-orang itu, lalu dengan tenangnya mengulurkan kakinya ke depan, menjilat bulunya yang masih sedikit kotor, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ali terkekeh. Makhluk kecil ini juga selamat. Allah telah menunjukkan kuasanya, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk kecil yang tak berdaya. Seorang wanita yang berdiri di dekat masjid mulai menangis. "Tadi malam aku berdoa di sini, meminta Allah untuk menyelamatkan kami semua. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa selamat. Tapi lihatlah, masjid ini tetap berdiri dan kita masih hidup." Seorang pria yang sejak lama tidak percaya pada Tuhan kini menundukkan kepalanya. Jika ini bukan tanda kekuasaannya, aku tidak tahu apa lagi yang bisa menjelaskan semua ini. Satu persatu, orang-orang yang selamat mulai melangkah mendekat ke masjid. Mereka menyentuh dindingnya, merasakan betapa nyatanya keajaiban yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka langsung masuk ke dalam, bersujud, menangis, mengucapkan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dan di antara mereka semua, seekor kucing kecil yang menggemaskan hanya duduk di tangga masjid, menjilati kakinya yang masih sedikit kotor. Momo tampaknya tidak menyadari betapa luar biasanya kejadian yang baru saja ia alami. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia merasa aman, ia merasa hangat, dan sekarang ia lapar. Ali tertawa kecil dan mengelus kepala Momo. Baiklah, kita cari makanan dulu untukmu. Aku yakin kau pasti kelaparan setelah melewati malam penuh keajaiban ini." Momo langsung berdiri dengan penuh semangat. Ekornya berkibar seperti bendera kemenangan. Ia melompat ke bahu Ali, duduk di sana dengan anggun, seperti raja kecil yang baru saja memenangkan pertempuran melawan api. Dan saat fajar semakin terang, Momo dan Ali melangkah ke dalam masjid, bergabung dengan orang-orang yang kini telah menyadari satu hal. Allah Maha Kuasa. Api bisa membakar segalanya, tapi jika Allah berkehendak, bahkan kobaran neraka pun tidak akan menyentuh mereka yang berada dalam perlindungannya. Dan seekor kucing kecil telah menjadi saksi
atas mukjizat yang luar biasa itu. Hari-hari berlalu, dan berita tentang masjid yang selamat dari kebakaran besar mulai menyebar ke seluruh kota. Banyak orang datang untuk melihatnya, menyentuh dindingnya, dan bertanya-tanya bagaimana bangunan itu bisa tetap utuh, sementara di sekelilingnya semua telah hancur. Namun, ada satu hal lain yang juga menarik perhatian orang-orang Momo. Momo, si kucing kecil yang menggemaskan, yang seharusnya sudah hangus dalam kobaran api, kini menjadi simbol harapan bagi mereka yang percaya. Orang-orang mulai memberinya makanan, mengelus bulunya yang mulai bersih kembali, dan setiap kali mereka melihatnya duduk di tangga masjid dengan santai, mereka tersenyum. Karena bukan hanya masjid yang selamat, tapi juga makhluk kecil yang tak berdaya, yang dipilih untuk menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Momo kini menjadi kucing masjid. Ia berjalan di sekitar halaman dengan anggun. Ekornya melambai-lambai seperti seorang penjaga yang penuh percaya diri. Dan setiap kali azan berkumandang, ia akan duduk dengan tenang di pintu masuk masjid, seolah memahami betapa besar kuasa Allah yang telah menyelamatkannya. Ali tersenyum setiap kali melihatnya, karena ia tahu bahwa Momo bukan sekadar kucing biasa. Ia adalah bukti hidup bahwa Allah selalu punya cara untuk menunjukkan kuasanya. Dan selama iman masih ada, keajaiban akan selalu datang. Dan itulah kisah luar biasa tentang seekor kucing kecil yang selamat dari kobaran api berkat kuasa Allah. Dan itulah kisah luar biasa tentang seekor kucing kecil yang selamat dari kobaran api berkat kuasa Allah. Di tengah kehancuran, di saat tidak ada jalan keluar, pertolongan Allah datang dengan cara yang tidak terduga. Masjid tetap berdiri kokoh, dan seekor kucing kecil bernama Momo selamat dari maut dengan cara yang mustahil dijelaskan oleh akal manusia. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini tanda bahwa Allah selalu melindungi makhluknya? Jika kalian yakin bahwa keajaiban Allah itu nyata, tuliskan di kolom komentar. Bagikan juga doa dan harapan kalian di sana. Like video ini sebagai tanda kepedulian dan dukungan kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sebarkan video ini kepada teman dan keluarga agar semakin banyak orang yang tahu bahwa mukjizat masih ada di dunia ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.